Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Yulia Meliani, pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan untuk kelas 11 di semester 1. Untuk materi yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana cara memproduksi kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Yuk kita simak baik-baik. Jangan lupa kalian siapkan buku catatan kalian. Let's check this out. Tahap yang pertama yaitu menentukan jenis dan karakteristik bahan. Jadi sebelum kita membuat kerajinan dari bahan limbah, kita harus tahu dulu nih jenis dan karakteristik bahan atau material yang akan kita gunakan. Contoh sampel yang pertama adalah koran. Koran adalah limbah anorganik yang berbentuk kertas dan tidak mudah membusuk. Adapun ciri-ciri limbah kertas tersebut, yang pertama memiliki tekstur yang lunak. Kedua, mudah dilipat. Yang ketiga, mudah sobek. Yang keempat, mudah terbakar. Yang kelima, dapat menyerap air. Yang keenam, kertas bersifat lentur. Dan yang terakhir, kertas memiliki beban yang ringan. Yang kedua adalah kain perca. Kain perca adalah jenis kain yang merupakan sisa atau limbah pembuatan pakaian atau barang tekstil lainnya dalam bentuk potongan-potongan kain kecil. Nah, sekarang saya akan memberitahu macam-macam kerajinan berbentuk bangun ruang. Kita ambil dari sampel yang sebelumnya ya. Selanjutnya adalah teknik produksi kerajinan. Setiap kerajinan limbah memiliki teknik yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah tahapan proses pembuatan kerajinan limbah. Ini adalah tahapan umum dalam pembuatan kerajinan limbah. Nah, yang terakhir kita akan mengetahui jenis dan kegunaan bahan kemasan.
Kegunaan bahan kemasan disesuaikan dengan produk kerajinan limbah ya. Jika produk kerajinan limbah berbahan keras, maka bahan kemasan juga harus yang berstruktur. Nah, ini adalah 3 fungsi utama dari kemasan. Yang pertama, kemasan sebagai pelindung produk, supaya produk tidak hancur ataupun tidak pecah. Yang kedua adalah nilai jual. Fungsi dari kemasan akan menambah nilai jual suatu produk. Yang tadinya barangnya murah, kalau misalnya kemasannya bagus dan estetik, akan menjadi lebih mahal. Dan yang terakhir adalah sebagai tren. Kalian tahu tidak, untuk saat ini kemasan yang digunakan itu tidak boleh menggunakan plastik. Makanya kalau misalnya kalian belanja, pasti kalian akan diharuskan untuk membawa paper bag sendiri atau membawa bag sendiri. Alasannya udah tahu dong pasti kenapa. Ya, betul banget, limbah plastik adalah limbah yang sangat sulit untuk terurai. Bisa memakan waktu 10-20 tahun dalam penguraiannya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh dari kemasan. Oke, selesai sudah materi kita di bab 1. Seperti biasa, ada penugasan di akhir video. Tugas selanjutnya adalah kalian akan membuat suatu produk kerajinan limbah dengan bahan yang tentatif. Maksudnya bahan tentatif adalah bahan yang disesuaikan dengan keadaan rumah kalian. Misalnya di rumah kalian tidak ada kayu, berarti kalian harus mengambil bahan atau menggunakan material yang lain. Contohnya seperti bungkus kemasan Indomie atau bungkus kemasan kopi. Produk apa yang kalian buat? Kalian boleh membuat macam-macam produk. Boleh itu produk tas, dompet, sarung bantal, kunciran, dan lainnya. Yang pasti bahan utamanya adalah menggunakan limbah yang ada di rumah. Tidak hanya produk kerajinan, kalian juga harus membuat paper yang berisi tentang pertama, karakteristik bahan yang kalian gunakan. Misalnya, kalian menggunakan kayu atau serbuk kayu. Karakteristik dari serbuk kayu yaitu keras, rapuh, dan mudah dibentuk. Yang kedua, kalian harus menulis teknik dari produk kalian. Misalnya, serbuk kayu itu akan kalian buat untuk menjadi suatu pajangan. Berarti menggunakan teknik menempel. Dan yang terakhir, kalian buat penulisan tahapan pembuatan produk tersebut. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap prosesnya sampai hasil kerajinan tersebut sudah jadi. Tugas ini bersifat individu loh, bukan kelompok. Jadi kalian usahakan dengan baik dan benar ya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Jika ada yang masih kalian ingin tanyakan, silakan kalian komen di kolom komentar di bawah ini ya. Alhamdulillah selesai sudah materi di bab 1. Tetap semangat, kreatif, dan inovatif. For all students, please stay at home and save yourself. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.